Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Kita jumpa lagi di channel ini ya. Hari ini Selasa ya. 9 November 2021 di pelajaran yang ke-11 ya. Nah, topik kita pada hari ini adalah the passive voice ya. Passive voice suara ya. Atau kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Nah, passive voice ya adalah kalimat yang kalau dalam bahasa Indonesia ya, kata kerjanya ya atau predikatnya berawalan di ya. Berawalan di ya. Nah, misalkan kalau dalam sini kalau aktif membeli ya, jadi pasifnya dibeli begitu ya. Nah, dan kalimat pasif ini ya bisa digunakan dalam semua tenses ya. Jadi dalam semua tenses ya, bisa present ya, bisa past, bisa future ya, dan juga semua aspek ya, bisa continuous ya, bisa simple, bisa perfect ya, dan bisa perfect continuous begitu ya. Nah, bagaimana pola kalimat pasif ya? Nah, kalau pola kalimat aktif ya, kan aktif itu ada subjek plus predikat ya. Ada verb ya plus objek ya. Nah, jadi kalimat pasifnya ya, kalau dibalik berarti nanti ya pasif ya, berarti nanti objek ini di depan gitu ya. Nah, objek dikenai pekerjaan gitu ya. Ada verbnya di sini dan oleh subjek begitu ya. Nah, dikenai pekerjaan begitu ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi ciri kalimat ya supaya bisa dibuat pasif ya. Di sini kita lihat ya. Harus ada objeknya. Nah, jadi apa? Jadi kata kerjanya ya. Kata kerjanya ya harus yang sifatnya transitif ya. Transitif artinya apa? Harus ada objeknya. Kalau misalkan ada kalimat mereka tidur gitu ya. They are sleeping misalkan ya. Misalkan ya. On the bed misalkan ya. On the bed. Nah, kalimat seperti ini karena tidak mengandung objek ya, di sini hanya ada keterangan tempat ya, adverb of place di sini. They are sleeping on the bed ya. Ada subjek, ada predikat ya. Ada keterangan, bukan objek. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk pasif ya. Tidak bisa dibuat kalimat pasifnya begitu. Ya. Contoh yang lain misalkan they come from Bandung, tidak bisa dibuat pasifnya. Begitu ya. Jadi harus ada objeknya. Nah, kalau kalimat misalkan ya, misalkan dia mau beli baju begitu ya. She ya buys ya. Misalkan a cloth gitu ya. Nah, kalau ini ada objeknya, cloth ya. She buys a cloth, ada subjek ya, ada predikat di sini, ada verbnya ya. Dan ada objeknya. Nah, kalau ini dibuat pasifnya ya, baju itu dibeli oleh dia gitu ya. A cloth atau sebuah baju gitu ya. A cloth ya. Nah, kita lihat di sini nanti kata kerja bantunya apa ya, atau auxiliary verbnya. Nah, kemudian bentuk ketiga ya. Bought gitu ya. By her gitu ya, dibeli oleh dia. Nah, kita lihat di sini karena di sini adalah by-nya bentuk pertama ya. Jadi auxiliary verb yang digunakan adalah karena ini adalah satu jadi is begitu ya. Kalau misalkan di sini membelinya jadi bought, misalkan past tense ya, bentuk kedua, maka di sini adalah was. Gitu ya. Kalau misalkan di sini cloth-nya ya, misalkan cloth-nya ya. Nah, ini cloth ya. Misalkan diganti some gitu ya, beberapa ya, some clothes gitu ya, some clothes. Nah, di sini berarti berubah is atau was-nya menjadi are ya atau were kalau past tense begitu. Ya. Nah, jadi kalimat pasif ya, kata kerjanya bentuk ketiga begitu ya. Nah, jadi both di sini adalah bentuk ketiga atau yang namanya ya, yang namanya past
participle. Past participle ya. Nah, kita lihat yang menjadi penting ya di sini adalah nah ini ya. Jadi to be-nya. Jadi pasif itu ya, kita lihat sini pasif ya. Ada bendanya gitu ya, objek ya. Kemudian ditambah auxiliary verbs ya, kata kerja bantu ya. Kemudian ditambah bentuk ketiga. Kemudian dilakukan oleh by ya. By someone ya, by subjeknya, oleh pelakunya, atau kadang disebut juga dengan agent gitu ya kalau dalam istilah yang lain. Nah, yang menjadi masalah di sini yang harus dipelajari ya adalah auxiliary verb-nya di sini ya. Auxiliary verb ya, dia bisa macam-macam ya. Kalau misalkan to be ya bisa am, is, are gitu ya. Kalau misalkan past tense ya was atau were gitu ya kalau simple. Kalau continuous ditambah being nantinya. Begitu ya. Kemudian kalau perfect nanti kata kerja bantunya itu adalah have atau has ya. Plus been. Gitu ya. Kalau past tense berarti had been begitu ya. Kalau perfect continuous berarti nanti ditambah being begitu ya. Nah, kemudian ya. Kalau modals berarti bisa will gitu ya, will be gitu ya, atau can be, atau should be, dan seterusnya ya, atau must be ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kata kerja bentuk ketiga ya, atau past participle begitu ya. Nah, jadi kata kerja yang bisa digunakan dalam kalimat pasif adalah yang transitif, yang ada objeknya ya, yang membutuhkan objek. Nah, kembali tadi kalau dalam kalimat pasif ya di Indonesia ini di ya. Nah, di ini ya. Di ya, misalkan di itu tanpa spasi ya, jadi langsung ya, misalkan dibeli begitu ya. Atau dibelanjakan ya, misalkan didapatkan, dilihat begitu ya. Jadi ini disambung ya, bukan di spasi beli. Salah ya. Jadi masih banyak orang yang salah menuliskan ya. Jadi tanpa spasi di sini. Karena di sini adalah prefix, dia adalah kata depan ya. Sorry, prefix ya. Prefix ya. Dia adalah kata depan, bukan kata dia adalah imbuhan ya. Prefix, bukan kata depan, bukan preposition. Kalau preposition dia dipisah, misalkan di Jakarta. Nah, dia baru adalah kata depan. Di sini dipisah karena ini adalah preposition. Kayak at, in, on ya, itu dipisah memang. Tapi kalau di sini masih banyak yang menuliskan disambung ya kalau dibeli, padahal salah, harusnya jadi satu ya. Diperoleh begitu ya. Jadi langsung begitu ya, tanpa spasi diperoleh begitu ya. Nah, contoh yang lain lagi misalkan mobil itu dicuci kemarin ya. The car ya. The car ya. Bla bla bla. Dicuci washed ya, misalkan by someone gitu ya, by someone yesterday, oleh ya seseorang kemarin. Nah, kalau misalkan di sini mobilnya satu berarti was ya, karena kemarin. Kalau misalkan the cars berarti di sini were, ya kan? Nah, kalau misalkan mobilnya akan dicuci besok berarti the car will be washed gitu ya, will be washed tomorrow begitu ya. Tapi kalau sudah dicuci berarti the car has been washed gitu ya. Has been washed. Tapi kalau misalkan dari tadi sampai sekarang ditambahkan has been being washed gitu ya. Nah, itu tenses ya, tergantung tensesnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga passive voice ini ya, yang tanpa objek ya. Jadi namanya adalah statif ya. Namanya adalah statif pasif. Apa itu statif pasif ya? Statif pasif ini tanpa objek begitu ya. Jadi menerangkan tentang keadaan ya. Misalkan kalau ada kalimat ya. Ya. Mereka menikah gitu ya. They are married begitu ya. Nah, jadi begitu saja ya, atau they got married ya. Jadi ini seolah-olah bentuk ketiga gitu ya. Atau bisa juga mereka bercerai, they got divorced gitu ya. Atau bertunangan, engage ya. Atau orang itu terbunuh misalkan ya.
The man, ya, misalkan past tense ya, was killed. Misalkan on the road gitu ya, di mana gitu ya. Jadi ini adalah statif pasif namanya. Jadi tanpa pelakunya begitu ya. Tanpa pelakunya. Ya. Atau dia sudah berbusana rapi ya. She is well dressed misalkan ya. Dress ini bentuk kata kerja ketiganya ya. Boleh ditambahkan dengan well dressed seperti itu ya. Atau I'm bored with the movie gitu ya. Atau I'm interested in ya. Saya tertarik gitu ya. I'm interested ya. Ini kan bentuk ketiga ya, seolah-olah ya gitu ya. Misalkan dengan film itu gitu ya. Atau in misalkan in the movie dalam ya. Atau in the seminar gitu ya, apapun. Nah, jadi seperti itu ya. Atau mereka lelah gitu ya. They are tired. Nah, jadi cukup begitu saja ya. Atau misalkan kalau ada kalimat pintu itu ditutup oleh dia. Nah, kalau itu kan pasif yang sempurna ya. Misalkan the door ya. Misalkan is locked ya by her ya. Nah, ini kan ada pelakunya ya. Pintu itu ditutup oleh dia. Nah, tapi kalau misalnya kalimat sampai di sini the door is locked gitu ya, titik. Nah, itu namanya statif. Begitu ya. Jadi tidak perlu pelakunya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ciri-ciri kalimat yang bisa dibuat pasif adalah kata kerjanya harus transitif. Ya, harus ada objeknya. Kecuali statif pasif. Begitu ya. Dan semua auxiliary verb yang digunakan ya bisa kecuali ya. Kecuali apa? Kecuali do, does dan did tidak digunakan ya dalam kalimat pasif. Begitu ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Matur suwun, hatur nuhun sakalangkong. Horas.